Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Titanila, NPM 1869108881. Di sini saya akan menyeminarkan proposal saya yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dan Perhatian Orang Tua dengan Kesiapan Belajar Siswa Kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Nah, di sini penjelasannya adalah latar belakang dari judul. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu model utama dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Pendidikan yang merupakan proses pendewasaan secara sadar dan terencana untuk mengoptimalkan potensi peserta didik, sehingga terbentuknya watak, karakter, dan kepribadian sebagai manusia yang seutuhnya. Proses belajar mengajar merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dan di sini adalah mengajar merupakan penyiapan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam observasi yang pernah saya lakukan di SDN 114 Pekanbaru di Magang 3, yaitu adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi saat proses pembelajaran. Di sini adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah siswa kurang antusias untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Lalu siswa kurang siap untuk melakukan proses pembelajaran. Lalu pembatasan masalahnya. Pembatasan masalah ini adalah membatasi rendahnya kesiapan belajar siswa. Faktor mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Perhatian orang tua dibatasi pada kemampuan orang tua dalam memberikan bimbingan kegiatan belajar. Nah, rumusan masalahnya itu adalah apakah terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan kesiapan belajar. Lalu tujuan penelitian ini itu adalah mengikuti hubungan yang signifikan antara motivasi dan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Manfaatnya adalah bagi sekolah, bagi peneliti, dan bagi guru. Di situ adalah bagi sekolah untuk memotivasikan, bagi peneliti adalah membenarkan kebenaran teori, dan bagi guru adalah itu motivasi tinggi untuk peserta didiknya. Lanjut dengan kajian teori. Di sini adalah motivasi belajar. Pengertiannya adalah motif ini sebagai daya upaya mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Yang berawal dari kata motif, itu motivasi yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi ini dikatakan sebagai dorongan mental yang menggerakkan suatu gerakan melalui aktivitas-aktivitas tertentu. Di situ telah terdapat berbagai prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak untuk mendorong aktivitas belajar. Motivasi interaksi lebih utama daripada motivasi intrinsik dalam belajar. Selanjutnya itu adalah motivasi berupa pujian, lebih baik daripada hukuman. Selanjutnya motivasi berhubungan dengan kebutuhan dalam belajar dan dapat memupuk optimis dalam belajar. Lanjut ke bagian cara meningkatkan motivasi belajar. Beberapa ada siswa yang tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terkadang sebagian siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama adalah 3 cara, itu adalah guru harus dapat menggairahkan anak didik. Yang kedua adalah memberikan harapan realistis. Selanjutnya memberikan insentif bagi anak atau memberikan suatu hadiah kepada anak didik, dan mengarahkan perilaku anak didik dan lain sebagainya. Di situ juga kita melihat fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat baik. Motivasi dalam berbagai hal, setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan anak peserta didik, menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang lebih baik yang ingin dicapainya.
Selanjutnya menyeleksi perbuatannya, apakah dia selesai melaksanakan atau dia mampu menuntaskan tugas yang sudah diterapkan oleh sekolah. Lanjut ke indikator. Indikator atau motivasi belajar itu biasanya tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, lebih senang bekerja sendiri atau percaya diri, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut. Lanjut kita ke perhatian orang tua, yang dimana pengertiannya adalah banyak setidaknya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan peserta didik, yang dimana berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa memberikan bimbingan belajar di rumah atau mendorong untuk belajar, terutama pada saat daring saat ini anak banyak belajar di rumah, itu adalah perhatian orang tua sangat penting. Selanjutnya adalah bentuk perhatian orang tua, memberikan peringatan ketika anak lalai dalam mengerjakan tugas, walaupun terkadang kondisi orang tua tidak memadai, itu adalah suatu peringatan kepada peserta didiknya. Selalu diingati kepada anaknya bahwa tugas kewajiban wajib dilaksanakan, atau memberikan teguran jika anak itu salah maka benarkan. Berikanlah hukuman dengan selayaknya, tidak memaksakan anak untuk memberikan suatu pembelajaran yang untuk dipaksakan. Lanjut, memperhatikan penyediaan sarana studi. Berilah sarana prasarana dalam peserta didik ini apabila peserta didik ini mampu dalam proses pembelajaran. Jika anak tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang baik, maka anak tidak semangat dalam proses pembelajaran. Lanjut ke penjelasan kesiapan orang tua. Nah, kesiapan di sini adalah bahwa adanya kesiapan orang tua wajib melaksanakan tugasnya, kewajibannya, bahwa kesiapan adalah kapasitas, kemampuan, potensi baik bersifat fisik maupun mental untuk melakukan sesuatu, yang dimana itu adalah kondisi yang telah menyiapkan pikiran untuk yang dilakukan dalam suatu independen, yang dimana bahwa kesiapan belajar ini sangat penting dijadikan landasan dalam proses pembelajaran. Yang di situ adalah faktornya dalam kesiapan orang tua itu banyak kita analisis, itu adalah faktor. Baik, faktornya adalah kesiapan. Faktor kesiapan baik dari segi mental anak, baik dari kecerdasan anak, kelebihan anak maupun sebagainya. Lanjut ke pembahasan penelitian relevannya, itu adalah hubungan signifikan antara kesiapan dan motivasi belajar anak, bahwa belajar itu sangat penting untuk peserta didik maupun kelas tinggi maupun kelas rendah. Lanjut ke bab 3, di situ adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah variabel yang telah dijadikan suatu penelitian, yang dimana adalah penelitian ini adalah kuantitatif berupa angka. Metode penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampelnya, yang dimana di situ adalah variabel penelitian, dan di sini variabel adalah hubungan antar dua variabel independen dan variabel dependen, yang dimana situ ada gambar. X1 itu adalah motivasi belajar, X2 adalah perhatian orang tua, Y adalah kesiapan belajar siswa, H1 adalah terhadap hubungan yang positif antara X1 dengan Y, yang H2 nya itu terhadap hubungan positif antara X2 dengan Y.
Kalau H3-nya itu terdapat hubungan yang positif antara X1 dan X2 dengan Y, maka di situ adalah hubungan signifikan. Nah, di sini adalah daftar sekolah dasar negeri yang menjadi populasi dalam penelitian. Bahwa situ adalah jumlah siswa dan nama-nama sekolah. Di sini adalah teknik pengumpulan datanya. Berdasarkan jumlah variabel yang telah dikumpulkan, itu kita menyusun 3 instrumen. Yang pertama adalah motivasi belajar, yang kedua adalah perhatian orang tua, dan kesiapan belajar siswa. Nah, yang selanjutnya adalah instrumen penelitian, yang dimana ada langkah-langkah adalah perencanaan dan penulisan butir soal, yang dimana di situ adalah tujuan, definisi, dan indikatornya. Lanjut ke kisi-kisinya, di situ juga ada tabel kisi-kisi instrumen motivasi belajar siswa sebelum uji coba. Di situ juga ada tujuan, definisi operasional dengan indikator. Lanjut ke kisi-kisi instrumen perhatian orang tua. Sama dengan kisi-kisi selanjutnya, itu ada juga tujuan, definisi operasional, indikator, dan kisi-kisi lainnya. Di sini adalah penyusunan atau penyuntingan butir item dengan beberapa penyusunan ini, bahwa kita bisa merangkai atau memahami penyusunan dalam kisi-kisi instrumen kesiapan belajar siswa yang belum diuji atau yang telah diuji. Nah, uji instrumen ini adalah baik buruknya instrumen berpengaruh terhadap besar tidaknya data itu diperoleh dengan benar tidaknya data yang mempengaruhi kualitas suatu penelitian. Juga waktunya adalah yang telah saya observasi itu adalah pada tanggal 7 April 2021 pada siswa kelas 5D. Yang saya observasi saat itu adalah di Pekanbaru, yang dimana peneliti ini saya memilih di SD ini sebagai observasi saya terakhir, sebagai tempat memiliki karakteristik realistis dan penelitian dengan kondisi bisa menilai karakter anak seperti apa. Walaupun saat daring pada saat ini saya meneliti dengan secara daring, bahwa karakter anak tersebut bisa kita nilai dengan secara online walaupun tidak detail. Baik, disinilah hasil observasi saya, hasil seminar saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.